Wisata sumber mata air Grogolan Bojonegoro diserbu pengunjung. Pedagang perlengkapan sekolah di Pasar Tuban diserbu pembeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita penting lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Momen libur sekolah dimanfaatkan oleh anak-anak bersama keluarganya untuk berlibur. Di Kabupaten Bojonegoro, sumber mata air Grogolan menjadi salah satu jujukan wisatawan. Suasana alamnya yang asri dan airnya jernih membuat wisatawan betah berlama-lama berada di sini. Pada musim libur sekolah tahun ini, sumber mata air Grogolan di Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu jujukan wisatawan, khususnya anak-anak sekolah. Momen libur sekolah membuat jumlah pengunjung yang datang melonjak tajam hingga 1000% dibandingkan dengan hari biasa. Jika biasanya dalam sehari jumlah pengunjung tidak lebih dari 100 orang, namun pada musim libur ini jumlah pengunjung bisa mencapai lebih dari 1000 orang dalam sehari. Pengelola tempat wisata alam Grogolan, Toto, mengatakan peningkatan jumlah pengunjung hingga 1000% ini terjadi sejak 2 pekan terakhir atau sejak masuk libur sekolah. Perkiraan pengunjung sampai 1000-an. Kalau hari biasa, Pak? Hari biasa ya minum sampai yang sudah ya kisaran 100-an. Ini mulai hari ini ramainya? Ramainya semenjak hari liburan tuh. Oh, semenjak liburan. Sekolah ini? Sudah sekitar hampir 2 mingguan. Ini dikelola siapa, Pak? Pak Darwis. Oh, Pak Darwis. Pak Darwis bersama sama LMDH sama BUMDes. Dari desa? Desa dari BUMDes, dari LMDH. Tempat wisata alam ini menjadi salah satu lokasi wisata favorit di Kabupaten Bojonegoro. Di sini pengunjung bisa mandi sepuasnya. Airnya pun sangat jernih hingga batuan yang ada di dasar sungai kecil yang dangkal kelihatan. Dari saudara, diajakin sama saudara ke sini. Sama keluarga? Iya, sama keluarga. Liburan teman sekolah ini? Iya. Tanggapannya gimana, Pak, mengetahui tempat ini? Adem, terus nyaman, banyak anak kecil juga yang senang di sini. Pertama kali atau sudah berapa kali? Baru pertama kali ke sini. Untuk menikmati keindahan wisata alam ini, Anda cukup membayar karcis masuk Rp5.000 per orang. Lokasi wisata alam ini dikelola oleh Pok Darwis, LMDH, dan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes setempat. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Sementara itu, menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Tuban laris manis diserbu oleh pembeli. Selain menyediakan banyak pilihan, harga barang yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan dengan toko modern. Omset penjualan para pedagang melonjak drastis hingga berkali-kali lipat. Menjelang tahun ajaran baru, pedagang perlengkapan sekolah di pasar tradisional Kabupaten Tuban laris manis diserbu oleh pembeli. Kondisi tersebut salah satunya dirasakan lapak milik Aviatin di area Pasar Baru, Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban pada Selasa pagi. Sejak lapak dibuka, ibu-ibu beserta anak-anak mereka yang hendak masuk sekolah silih berganti datang untuk membeli perlengkapan sekolah yang dibutuhkan menjelang tahun ajaran baru. Meskipun lapak ini terlihat sederhana, namun barang yang dijual sangat lengkap. Di antaranya buku tulis, buku gambar, peralatan tulis, aneka sampul, penggaris, hingga aneka wadah peralatan tulis. Semua kebutuhan pelajar tersedia dengan berbagai pilihan merek maupun kualitas. Selain itu, harganya dianggap lebih murah dibandingkan dengan toko modern. Untuk satu pak buku berisi lusin atau 12 biji dipatok antara Rp28.000 hingga Rp50.000, bergantung pada merek dan jumlah isinya. Sementara untuk pensil dan pulpen dijual pada kisaran Rp1.000 hingga Rp4.000. Lalu untuk kotak pensil dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp30.000 tergantung merek. Kaila, salah satu pembeli, mengatakan lebih memilih membeli peralatan sekolah di pasar tradisional karena harganya lebih murah dan banyak pilihan. Ia mengaku membeli berbagai keperluan sekolah untuk keperluan tahun ajaran baru. Tadi beli buku sama perlengkapan sekolah. Untuk apa nanti rencana? Untuk tahun ajaran baru kan perlu buku, terus peralatan juga, jadi belinya di. Kenapa beli di pasar, Pak?
Karena harganya murah. Pilihannya juga banyak. Iya. Ya. Ini tadi beli apa aja selain buku? Buku, pulpen, tempat pensil juga. Ini sekarang sudah kelas berapa? Kelas 9. 9. Ini berarti masuk tahun ajaran Iya. baru ini ya. Tahun ajaran baru pada tahun 2024 ini menjadi berkah bagi pedagang peralatan sekolah. Tahun ini omset penjualan melonjak berkali-kali lipat dibandingkan dengan hari biasa. Jika pada hari biasa mereka hanya mampu menjual 1 box buku per hari, namun jelang masuk sekolah tahun ini, penjualan buku mencapai 8 box per harinya, yang mana 1 box berisi 32 pak buku. Menjelang hari masuk sekolah ini penjualan buku meningkat nggak? Meningkat, Mas. Ini kalau di hari biasa berapa Pak biasanya? Kalau hari-hari biasa buku kan nggak begitu itu ya, paling ya 1 box. Kalau kenaikan kelas gini bisa sampai 8 sampai 10 box per hari. Per hari. Ya. Di sini selain jual buku, jual apa sih? Selain buku tulis ada alat tulis lengkap mulai dari pensil, pulpen, penghapus dan lain-lain. Mbak ini tadi yang Mbak beli ini sehari bisa sampai berapa ini? Yang beli sehari ini apanya itu? Jumlah pembeli. Jumlah pembelinya. Kalau untuk yang hari ini banyak, Mas. Ini soalnya kan sudah mau masuk kurang 1 minggu. Biasanya kalau kurang 1 minggu masuk itu peningkatannya hampir sampai 100% untuk pengunjungnya. Peningkatan penjualan ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tanggal 14 Juli 2024 mendatang. Mengingat pada tanggal 15 Juli 2024 para siswa sudah mulai masuk sekolah. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, pasar murah minyak kita di Kabupaten Ngawi diserbu ratusan warga. Mereka harus antri mendapatkan minyak goreng murah yang harganya telah naik di pasaran mencapai Rp17.000 per liternya. Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja atau DPPTK Ngawi bersama sejumlah distributor menggelar pasar murah yang digelar di alun-alun Merdeka Kota Ngawi. Pasar murah tersebut langsung diserbu ratusan warga, terutama minyak kita yang harganya telah mencapai Rp16.000 hingga Rp17.000 per liternya. Mereka harus antri untuk mendapatkan minyak goreng bersubsidi seharga Rp14.000 per liternya. Salah satu warga yaitu Leli Sulis mengatakan bahwa dirinya merasa senang mendapatkan minyak kita yang harganya murah karena harga minyak di pasaran telah mahal. Meski belum ada pengumuman kenaikan harga dari pemerintah terkait kenaikan harga eceran tertinggi, namun saat ini di sejumlah pasar tradisional Ngawi telah naik harganya untuk minyak kita. Apa ini, Bu? Murah nggak, Bu? Murah. Berapa di sini? Cuma 14.000. Beli berapa ini? 2. Maksimal 2, nggak boleh lebih 2. Ini minyak kita ya? Ya, ya. Oh, di pasaran berapa, Bu, minyak kita? 16, 17. Mahal ya? Ya. Apalagi mau naik harganya ya? Ya, udah naik, Mas. Udah naik? Pasar udah naik. Susah nggak, Bu, kalau naik gitu? Ya susah. Ini dapat minyak murah, senang nggak, Bu? Senang Senang ya? sekali ya. Selain minyak goreng di pasar murah ini dijual telur, beras, gula putih, dan tepung yang harganya lebih murah dari harga di pasaran. Pasar murah tersebut digelar dari tanggal 9 Juli hingga 13 Juli mendatang, dengan tujuan agar masyarakat bisa mendapatkan harga kebutuhan yang lebih terjangkau. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Bapak dan anak raup cuan dari budidaya terong ungu di tepi Bengawan Solo. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Bengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Memanfaatkan lahan tidur dekat Bengawan Solo, pasangan bapak dan anak di Kabupaten Bojonegoro sukses budidaya terong ungu. Berkat kerja kerasnya selama 3 bulan, sayuran bernama Latin Solanum melongena ini
dapat dipanen setiap 4 hari. Cuan jutaan rupiah mampu diraup dari penjualan hasil panen. Duet dari bapak dan anak yaitu Wahid Muksin dan Wahyu Kristiawan, petani di Desa Semambung, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, berhasil memanfaatkan lahan tidur di tepi Sungai Bengawan Solo setempat untuk budidaya terong ungu berkualitas. Tanaman terong ungu yang dibudidayakan bersama selama 3 bulan, kini mulai memasuki masa panen setelah 3 bulan. Berkat kerja keras keduanya, sayuran bernama Latin Solanum melongena ini dapat dipanen berulang kali dengan jeda 4 hari. Dari total 5.000 tanaman terong ungu yang dirawat, pasangan bapak dan anak ini mampu panen mencapai 7-15 kuintal setiap pemetikan. Menanam terong ungu ini merupakan pengalaman pertama bagi Wahid Muksin dan juga Wahyu Kristiawan. Dengan memanfaatkan lahan tidur, mereka awalnya hanya coba-coba sambil melihat peluang penjualan. Sebab mayoritas petani sekitar memilih bercocok tanam padi dan belum ada satupun yang menanam terong ungu. Mas, ini cerita awalnya gimana Mas bisa tanam terong ini Mas? Oh, ini dulu itu tanah ini tanah kosong, banyak bebatuan, dan saya maksimalkan untuk bertanam. Di sini kelihatannya tanahnya kok menguntungkan. Untuk perawatannya sendiri gimana ini? Perawatannya sangat mudah dan kebetulan tanah ini dekat dengan Bengawan Solo. Untuk pengairan gampang ya? Gampang. Kenapa Mas kok ini lebih memilih menanam terong Mas? Karena perawatannya sangat mudah dan biayanya cukup ringan. Untuk keuntungannya gimana Mas? Sekali panen? Kalau keuntungannya sekali panen ya alhamdulillah untung meskipun sedikit-sedikit. Keuntungannya tanah negara yang ditanami sangat dekat dengan aliran Bengawan Solo sehingga pengairan tidak menjadi kendala. Untuk penjualan terong ungu tidak sulit karena setelah pemetikan biasanya tengkulak sayuran langsung datang. 1 kilogram terong ungu dihargai minimal Rp3.500. Cuan jutaan rupiah mampu diraup dari penjualan hasil panen. Sekitar 5.000 kurang lebih Mas, 5.000 pohon terong. Iya. Jenis terong apa ini Pak? Ini terong ungu milik produk kapal terbang yang Princess Mas. Princess. Ini usia berapa Pak? Ini siap panen? Bagaimana? Panennya ini usia berapa hari Pak? Ini usia sekarang ini sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan Mas. Sudah berapa kali panen ya? Ini sudah 10 kali panen Mas. Kalau usia pohonnya bisa sampai berapa bulan? Sampai 8 bulan Mas. Ini. Kalau perawatannya bagus 8 bulan. Kalau sekali panen bisa berapa beratnya Pak? Ini bertahap Mas. Kemarin ada 7 kintal, 1 ton 12, terus 1 ton lagi 12 gitu. 12 kintal. Kalau masa panennya Pak, berapa minggu sekali atau gimana? 4 hari sekali Mas. 4 hari sekali panen? Iya. Dengan perawatan tepat, tanaman terong ungu mampu bertahan hidup dan produktif menghasilkan buah hingga usia 8 bulan. Selama tanaman hidup, maka cuan akan terus mengalir setiap pemetikan 4 hari sekali. Husni Mubarok, CTV, Bojonegoro. Sementara itu, lingkungan bekas tambang sumber daya alam tidak selalu berakhir hancur tanpa bisa dimanfaatkan. Bekas tambang tanah liat di Kabupaten Tuban berhasil dimanfaatkan untuk budidaya melon jenis premium. Melalui sistem pertanian modern, warga bisa memanen melon berkualitas tinggi dan menghasilkan uang jutaan rupiah. Telaga di Desa Temandang, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban ini sepintas sama dengan telaga-telaga pada umumnya. Namun siapa sangka, penampung air hujan ini ternyata merupakan bekas galian tambang tanah liat milik Semen Indonesia Pabrik Tuban. Usai ditambang beberapa tahun lalu, area seluas 73 hektar ini menyisakan lubang besar. Perusahaan plat merah tersebut kemudian mereklamasi lahan sekitar lubang dengan menanam berbagai pohon serta memanfaatkannya untuk ditanami berbagai tanaman pertanian. Salah satunya digunakan untuk budidaya melon jenis Golden Aroma. Melalui sistem pertanian modern dalam rumah hijau atau greenhouse, pertumbuhan melon kualitas premium tersebut dapat berlangsung secara optimal, serta kualitas buah yang dihasilkan juga lebih manis dan warnanya lebih menarik.
Budidaya melon golden aroma dengan sistem ini dengan luas greenhouse 21 x 6 meter ini bisa menampung 150 polybag. Setiap polybag bisa ditanami 2 pohon melon. Setelah umur 75 hari, para petani yang mengelola lahan bisa memanen melon hingga 5 kuintal. 1 kg melon golden aroma yang dipanen laku terjual hingga Rp50.000 per kilogramnya. Cuan yang dihasilkan dalam sekali panen sekitar Rp25 juta. Ini dulu bekas galian tambang tanah liat dari pabrik semen Indonesia. Terus kemudian dilakukan reklamasi atau pengurukan supaya bekas galian tambang itu tidak sia-sia atau tidak mubazir. Makanya itu dilakukan untuk reklamasi supaya bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dari pabrik Tuban. Salah satunya dimanfaatkan untuk ini Pak ya. Untuk budidaya melon. Terus ada ikan lele, ada ternak kambing, dan banyak sekali dari program CSR itu untuk pemberdayaan dari masyarakat sekitar. Lingkungan bekas tambang sumber daya alam tidak selalu berakhir hancur tanpa bisa dimanfaatkan. Dengan melakukan metode modifikasi, lahan yang sudah dikeruk tanah liatnya untuk bahan semen diisi kembali dengan topsoil sehingga bisa dipergunakan lagi untuk ditanami tanaman pangan hingga hortikultura. Sebelum area tambang itu dibuka atau mungkin diambil lahannya di bawahnya itu, maka topsoil yang ada di bawah itu bisa dikumpulkan menjadi satu. Nah, maksudnya apa? Nanti ketika area tambang itu sudah dimanfaatkan, topsoil yang mengandung unsur hara tadi atau yang nanti digunakan untuk produksi tanaman bisa dikembalikan lagi ke lahan tersebut. Nah, ketika lahan ini kemudian sudah terisi oleh tanah, itu nanti kita bisa memodifikasi lahan itu untuk tanaman-tanaman tertentu. Kalau topsoilnya tidak terlalu tebal atau tanah tidak tebal, maka digunakan tanaman-tanaman tahunan yang sifatnya seperti tanaman pangan atau mungkin hortikultura. Tak hanya melon, di lahan bekas galian tambang setempat juga ditanami pisang jenis Cavendish hingga minyak kayu putih. Sementara air telaga bekas lubang galian tambang juga dipergunakan untuk budidaya ikan serta mengairi lahan pertanian milik warga sekitar. Dengan pengelolaan, pengembangan, dan pendampingan yang serius, diharapkan pemanfaatan lahan bekas galian tambang ini mampu menjadi penunjang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pabrik semen setempat. Husni Mubarok, CTV, Tuban. Pemirsa, Pemkab Ngawi melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK setempat menggelar Sepekan DPPTK 2024. Salah satunya dengan gelaran job fair atau bursa kerja dengan target 10.000 warga Ngawi dapat terserap di dunia usaha dan industri. Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja atau DPPTK Kabupaten Ngawi menggelar acara Sepekan DPPTK 2024. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Merdeka ini digelar selama 5 hari mulai tanggal 9 sampai 13 Juli 2024. Salah satu yang menjadi perhatian yakni gelaran job fair atau bursa kerja. DPPTK Ngawi menggandeng sebanyak 50 perusahaan dan industri dalam acara job fair tersebut. Dari puluhan perusahaan ditargetkan mampu menyerap sebanyak 10.000 tenaga kerja, baik dari Ngawi maupun dari daerah sekitar. Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Muhammad Sodik Triwidianto menjelaskan kegiatan job fair ini diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan pengangguran yang ada. Diakuinya masih adanya warga yang belum memiliki lapangan pekerjaan atau bekerja karena skill atau kemampuan tidak sesuai dengan kebutuhan. Dengan gelaran job fair ini, Pemkab Ngawi berusaha memfasilitasi seluruh dunia usaha mulai tingkat lokal hingga nasional akan banyak tenaga kerja yang terserap. Terlebih dengan 50 dunia usaha yang digandeng saat ini dibutuhkan sebanyak 10.000 lapangan pekerjaan. Dengan penyedia lapangan pekerjaan, apa yang ada di Kabupaten Ngawi sebenarnya kalau dilihat dari jumlah pencari kerjanya kan dibanding dengan provinsi dan nasional memang berada di bawah, artinya kita lebih baik. Tapi ada permasalahan sebenarnya. Masalahnya adalah jenis pekerjaan yang ada dengan kualitas atau kemampuan dari para pekerja, kalau pencari pekerja itu nggak nyambung kadang-kadang, ini yang jadi persoalan. Ini yang akan kita sambungkan ya. Terus dengan adanya job fair ini bisa memberikan informasi kepada para pencari kerja sehingga apa yang dia maui, apa yang dia miliki kemampuannya itu bisa disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja di mana sesuai antara kemampuannya dengan perusahaan yang akan dilamar. Harapannya dengan
job fair ini sangat membantu masyarakat Ngawi dan masyarakat sekitar Ngawi. Tentu saja tadi saya lihat ada juga dari Nganjuk, Magetan, dan Madiun. Sodik menambahkan kegiatan job fair merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai jembatan antara pencari kerja dengan penyedia dunia industri, sehingga para pencari kerja dapat melamar di perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Tinggal di rumah sederhana, Alberto mampu berprestasi bela timnas Indonesia. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Pengawan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Tinggal di rumah sederhana di atas lahan perhutani tidak memudarkan semangat Fadli Alberto Hengga, striker timnas Indonesia U16 asal Kabupaten Bojonegoro, untuk mengukir prestasi. Terbukti ia mampu membawa Garuda Muda menjadi juara 3 dalam ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024. Di tempat inilah Fadli Alberto Hengga, warga desa Banjarsari, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro tinggal. Remaja 16 tahun ini merupakan striker andalan timnas Indonesia U16 dalam ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024 beberapa waktu lalu. Namun siapa sangka, kehidupan Fadli di daerah kelahirannya jauh dari kata layak. Pasalnya putra dari pasangan John Cliff Hengga dan Piana ini selama ini tinggal di rumah dari papan kayu berukuran 4 x 8 meter beralaskan tanah di atas lahan milik perhutani. Kondisi ruang tamu, kamar tidur hingga dapur langsung menyatu tanpa adanya sekat apapun. Meski demikian, Fadli mengaku tak pernah putus asa dengan segala keterbatasan untuk meraih cita-citanya. Fadli Alberto Hengga mengungkapkan perjuangannya mengikuti beberapa seleksi hingga akhirnya dipanggil oleh pelatih Nova Arianto. Prestasi yang diraih pun terbilang mentereng, sebab ia turut andil mengantarkan timnas U16 meraih peringkat ketiga di ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024 setelah menggasak Vietnam dengan skor 5-0. Usai membela Garuda Muda, ia pulang ke Bojonegoro. Dengan tekad kuat dan kerja kerasnya, Alberto berharap ia bisa menjadi pesepak bola profesional dan mampu menembus skuad timnas senior. Mas Alberto kenapa Mas gak mau Mas pindah Mas? Ya bukan nggak mau, emang kayak kasihan aja kalau seumpama saya ke luar pas waktu ada tanding atau latihan, nanti ibu saya sama siapa gitu. Iya, tapi kan di sana juga sama ibu Mas. Ya kan di sini lebih kayak udah ada keluarga juga yang gitu. yang tahu juga keadaan ibu saya juga itu. Terus pengennya Mas Alberto ke depan gimana Mas? Mungkin tetap lanjut timnas sampai senior lah. Sampai senior ya. Dan bisa main ke luar negeri. Melihat kondisi rumah Alberto, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro Nurul Azizah mengaku sudah melapor kepada PJ Bupati Bojonegoro. Ia mengatakan pada dasarnya Pemkab Bojonegoro akan memberikan perhatian bagi atlet berprestasi. Saya sudah melaporkan kepada Bapak PJ Bupati bahwa pada dasarnya Pemkab ketika ada anak muda berprestasi maka Pemkab Bojonegoro memberikan perhatian, utamanya adalah pembinaan kepada atlet-atlet yang berprestasi, termasuk juga tidak hanya atlet tetapi anak-anak muda atau warga Bojonegoro yang berprestasi pasti diberikan sebuah apresiasi dan merupakan kebahagiaan kita ketika Pemkab mempunyai aset-aset yang berprestasi. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Beralih ke berita lainnya, seorang pria asal Kabupaten Lamongan diamuk warga lantaran kedapatan membobol kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Tuban. Petugas kepolisian langsung mengamankan pelaku, namun banyaknya warga yang hendak menghakimi pelaku membuat petugas kewalahan.
Sama aku iya niki mau bukaan ngene lho sapa sing kono? Ayo kumpul takmir. Pemuda berinisial L warga Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan menjadi bulan-bulanan warga usai kedapatan membobol kotak amal di Masjid Nurul Iman, Desa Pelangi, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban pada Minggu pagi. Meski sempat dilerai oleh aparat kepolisian, namun banyaknya warga yang merasa geram membuat petugas kewalahan. Beruntung sejumlah emak-emak yang berada di lokasi kejadian berhasil meredam amarah massa. Tersangka selanjutnya diamankan ke Polsek setempat bersama sejumlah barang bukti. Aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang tinggal di dekat masjid. Didapati pria tak dikenal keluar masjid menggunakan sepeda motor Honda Mio tanpa plat nomor. Karena curiga, warga lalu mengecek kotak amal di masjid dan diketahui sudah dibobol dan diambil isinya. Kemudian sejumlah warga langsung mengejar pelaku. Saat diamankan oleh warga, tersangka kedapatan membawa uang tunai sebesar Rp1.100.000 dan obeng yang diduga digunakan untuk mencongkel kotak amal. Ceritanya gimana Bu awalnya Bu? Anak saya waktu itu jualan Mas, jualan Mas bensin, ada Pak Kaji Kanib, mau pergi ke sawah, kelihatan lihat ada orang keluar dari masjid, lalu anak saya disuruh melihat kotak amal, ternyata kotak amal sudah dicukit, diambil uangnya. Itu pelakunya berapa orang Bu? 1. Tertangkap Bu ya? Iya. Itu sempat dipukuli warga Bu? Enggak sempat. Terus diserahkan polisi gitu ya? Iya. Sebagai barang bukti, pihak kepolisian mengamankan 1 kotak amal beserta uang berbagai pecahan senilai Rp1.100.000. Sementara pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Tuban untuk proses hukum lebih lanjut. Itu naik sepeda Mio tanpa ada plat nomornya, nomor polisinya. Jadi nggak tahu itu sepedanya itu serinya apa, nggak tahu. Terus pura-pura ngapain? Katanya pipis di sini. Pipis, ya. Terus ngambil kotak amal itu? Ya, ngambil kotak amal. Itu dirusak pakai apa kotak amalnya Pak? Itu dirusak pakai itu besi yang biasanya dipakai buka ban itu Mas. Dicongkel gitu ya? Uang berapa Pak yang diambil Pak? Ya tadi sekitar 1.040.000 berapa. Kasus ini kini masih dalam proses penyidikan oleh unit Jatana Satreskrim Polres Tuban. Jadi masih dalam penyelidikan, ya. Karena apa? Untuk kerugian 1.100.000. Ya, kami masih mau manggil pelapor. Artinya kalau 1.100.000 itu kan itu ada perma yang ngatur. Tetapi kalau memang itu dilakukan berkali-kali, nah itu perma sudah tidak berlaku karena sudah dalam pekerjaannya seperti itu. Nah ini dalam hal ini penyidik masih mendalami dan memanggil pelapor. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, seorang bocah di Kabupaten Bojonegoro meregang nyawa setelah tersambar kereta api barang. Bocah tersebut diduga asik bermain layang-layang bersama dengan teman-temannya hingga tak sadar jika ada kereta api yang sedang melintas. Seorang bocah di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kota, Kabupaten Bojonegoro meninggal dunia setelah tertabrak kereta api barang jurusan Jakarta-Surabaya di kawasan setempat pada Minggu sore. Korban diketahui bernama M. Bagaskara Aristiano, 11 tahun. Sesaat sebelum kejadian, korban sedang bermain layang-layang di jalur kereta api bersama sejumlah temannya. Naas saat itu kereta api yang hendak melintas sudah membunyikan klakson berkali-kali, namun korban diduga kurang memperhatikan jalur kereta api karena terlalu fokus bermain layang-layang sehingga tertabrak kereta api tersebut. Korban meninggal seketika di lokasi setelah tersambar kereta api hingga terpental kurang lebih 5 meter dari titik lokasi kejadian. Mengetahui kejadian tersebut, teman-teman korban langsung lari dan memberitahukan kepada warga sekitar dan kemudian dilaporkan kepada petugas terkait. Salah satu warga Kelurahan Sumbang, Mulyono, menjelaskan, anak-anak tersebut memang kerap bermain layang-layang dan juga memancing di sekitar lokasi kejadian. Meski kerap diingatkan oleh warga lain agar tidak bermain di dekat rel kereta api, namun upaya tersebut terkesan diabaikan. Yang jelas itu sedang main layangan sama teman-temannya. Habis itu? Temannya, jadi begitu ada kereta dia nggak tahu. Kebetulan kereta itu keras dari arah barat, satunya dari arah timur. Oh, terlempar sampai sini nih ya? Iya, terlempar. Kelas berapa Pak siswa itu?
Kira-kira kelas 6. Kelas 6 SD ya? Kelas 6 SD ya. Biasa atau main ke sini anaknya itu? Iya, wong rumahnya sini. Jadi kadang yo mancing. Ya sama teman-temannya itu. Berapa orang di sana anak-anak teman itu? Biasanya itu banyak. Yang jelas ya lebih dari 5. Sini kan banyak teman-temannya itu ya? Banyak ya. Setiap hari biasa main Setiap hari iya. Layangan sini. Hampir sampai sana juga, sampai barat. Terus sepedanya masih tertinggal Pak ya? Iya nih. Kira-kira tadi terlempar sampai berapa meter Pak dari? Kira-kira dari sini sampai situ ya ada berapa meter itu? 10 meter lebih ya? Iya ada. Itu yang tertempas dari kereta yang dari barat atau dari timur Pak? Lah, kelihatannya itu dari arah barat. Jadi kan keras begitu dia nggak tahu. Gulung itu apa namanya? Benangnya tadi. Selanjutnya jenazah korban dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Jatikusuma Bojonegoro guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Samsul Alim, CTV, Bojonegoro. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtv.bojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.